Hai Sobat Dekranas, Jelajah Kria kali ini berlokasi di Kapanewon, Pajangan. Kita akan menyambangi sebuah home industry bernama Jagad Craft Jogja dan kerajinan kulit Kalanata. Pertama, Ibu Wakil Ketua Dekranas D Kabupaten Bantul, Ibu Dwi Joko Purnomo, bersama anggota Dekranas tiba di Jagad Craft Jogja, sebuah industri rumahan yang terletak di Dusun Trucuk, Triwidadi, Pajangan, Bantul. Usaha yang telah dirintis sejak tahun 2018 ini dalam kesehariannya membuat kerajinan seperti tas dan dompet dari kombinasi kain perca batik dan kain berbahan jeans. Bu Sinta, ini usaha tas ini sudah berapa tahun, Bu? Sebenarnya merintisnya sudah sejak tahun 2008. Tapi yang untuk custom ini Jagad Craft ini dari 2018. Dari 2018. Ya. Kemudian pemasarannya bagaimana, Bu, ini? Pemasarannya selama ini online atau IG sama ketok tular dari teman-teman yang sudah tahu. Dan yang ikut menjualkan gitu saja. Teman. Oh, reseller gitu iya, ya. Oh, ada teman ada yang ambil, ya. dijual lagi begitu. Apa bonusnya? Apa dompet? Itu ada tali panjangnya. Ada selempangnya. Sehari kalau untuk rajut ini sekitar 3 kalau untuk rajut. Bu, yang membedakan produknya Bu Sinta dengan para pengrajin modifikasi rajut seperti ini, apanya sih, Bu? Saya menggunakan bahan jin sisa. Sisa dari produksi konveksi. Jadi kita udah ada kerjasama dari konveksi bahan jin. Jadi lebih bisa dibilang memanfaatkan limbah. Iya, memanfaatkan limbah. Oh, tapi ini jeansnya baru atau bekas? Baru. Saya no bekas. Karena ada pertimbangan. Menggunakan limbah pabrik yang masih baru. Iya, masih baru. Kemudian supaya nilai jualnya tinggi untuk satu produk. Iya, begitu. Iya, Bu. Bu Sinta, dulu jenengan ini, Bu Sinta ini di Pajangan ini kan banyak nih pengrajin macam-macam, mulai dari batik kayu, batik kain, kemudian dan lain-lain. Nah, Bu Sinta sendiri kenapa memilih tas denim ini? Awal mulanya bagaimana? Apakah dulu memang pernah bekerja di pabrik tas misalnya atau bagaimana? Tidak, saya selama ini awalnya dulu saya merintisnya bukanya justru modiste. Iya, baju. Iya. Tapi karena ada teman dekat yang kesini dibuatkan tas, terus ya udah saya dari situ mulai fokus tas. Jadi sama teman dijualkan lewat webnya. Keren ya, Bu ya. Jadi Bu Sinta ini menangkap peluang yang ada. Jadi awalnya sebenarnya cuma coba-coba. Akhirnya ternyata peminatnya. Selama ini saya belajar otodidak, jadi belajar sendiri. Tapi basic bisa mencari ya. Iya. Oke. Bu, pemasarannya dititipkan ke toko juga nggak, Bu? Atau ada, via online kemauan? Maksudnya selain di sini? Belum. Dulu di Hamzah Batik, tapi belum saya teruskan lagi. Iya. Selama COVID kan ini saya ambil dulu barang ya. Selama COVID terus belum saya masukkan lagi ke Hamzah Batik. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pemasaran sih, Bu Sinta sendiri seberapa besar sih manfaat digital marketing atau perkembangan teknologi untuk pemasaran produk dari Jagad Craft Jogja ini? Sudah dimaksimalkan atau masih perlu banyak pendampingan? Sebenarnya masih perlu banyak pendampingan. Selain itu ya, selama ini kan saya tangani sendiri semua ya. Jadi belum saya fokuskan ke online, seperti ke toko Shopee apa Tokopedia gitu. Jadi masih sifatnya hulu hilirnya dipegang sama Bu Sinta gitu ya? Iya betul. Yang untuk tas custom ini, tapi kalau untuk yang tas-tas kan ada 2 ini saya, yang tas custom sama tas ini buat workshop, seminar
itu udah ya Seminarkit itu udah ada sendiri brandnya. Bu, ini kan ada yang rajut, kemudian ada yang tanpa rajut. Nah ini kisaran harganya berapa Bu? Kayaknya ini nanti saya mau beli deh. Kisaran harga dari 350 sampai 175. Oh 175 ya. Sampai dengan trek 300. 350. Paling mahal 350. Iya. Oh paling mahal 350. Iya, sudah paling mahal. Tapi nanti kalau ada yang ada lagi biasanya pada minta kombinasi talinya diganti dengan kulit. Nah, itu masih beda lagi ya. Iya, beda lagi. Kemudian untuk motif-motif batiknya yang untuk kombinasi dari mana Mbak? Apakah saya ngambil kolaborasi dengan pengrajin lokal? Iya, atau saya mengambil batik Bantul ya, khususnya di Wijirejo. Jagat Craft ini ada di Kapanewon Pajangan, tepatnya di Kalurahan Triwidadi, Padukuhan Truco. Nah, silahkan datang ke sini langsung, pilihannya banyak. Jika tidak ada waktu via IG ya Bu Sinta ya, via IG pun akan diterima begitu. Mari cintai produk Pajangan khususnya yang ada di Kabupaten Bantul. Oke, dan pastinya jangan lupa untuk mendapatkan produk-produk terbaru yang lainnya tersebar dari IKM di Kabupaten Bantul. Kunjungi showroom Dekranasda Sda Kabupaten Bantul. Begitu. Beranjak ke lokasi kedua di Mangir Lor, Sendang Sari, Pajangan, Kalanata Leather, sebuah usaha kerajinan kulit yang telah berdiri sejak tahun 2020 ini, membuat berbagai kerajinan seperti tas, dompet, pouch, dan lanyet berbahan kulit asli dan kombinasi bahan lainnya untuk pasar lokal dan internasional. Di Bantul ini kan banyak ya pengrajin kulit, tidak hanya Mas Widi begitu. Nah, dulu awalnya bagaimana Mas kok bisa memilih usaha ini? Awal-awalnya apa karena dulu Mas Widi pernah ikut, maksudnya pernah bekerja begitu di pengolahan kulit misalnya, atau bagaimana? Dulu awal di tahun 2020 sebetulnya ini pilihan waktu dulu saya masih bekerja di Semarang, ada usaha bareng teman-teman di Semarang. Ekspor gula, ekspor kopi ke luar, terus kebetulan pandemi, kemudian kita karena situasi, terus akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke Jogja. Nah, waktu ke Jogja awalnya sebetulnya bingung. Cuman karena saya teringat beberapa waktu sebelumnya, saya agak ketika ngelihat produk kulit itu kayak punya ketertarikan. Terus yang kedua, saya baca beberapa potensi di Jogja sendiri, baik dari bahan baku, mulai dari potensi pengrajin, market itu masih sangat besar. Jadi pada waktu itu dari sekian banyak jenis usaha yang realistis untuk saya ambil, pada waktu itu saya akhirnya ambil kulit. Karena pertama faktor suka, yang kedua masih membaca potensinya besar. Kemudian yang ketiga, saya sadar banget karena ini produk peradaban dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang itu masih ada. Kulit itu sampai kapanpun pasti masih laku. Nah, tinggal konsep, tinggal tawaran desain, tinggal tawaran apa yang membuat produk ini menjadi punya nilai jual lebih. Selebihnya ya karena faktor kayaknya ini yang paling realistis dalam waktu dekat saya eksekusi. Kalau bahan baku nggak masalah ya Mas? Nggak masalah. Kalau bahan baku sebetulnya kita dapat suplai utamanya dari Jogja, kita kerjasama dengan penyama, kemudian kita juga dapat juga dari supplier, tapi untuk beberapa kebutuhan kulit khusus kita langsung kirim dari pabrikan dari Surabaya sama Bogor. Mas Widi, kalau boleh tahu apa sih yang membedakan brand dari Kalanata olahannya ini, olahan turunan kulitnya ini dengan brand-brand yang lainnya? Dari awal sebetulnya gini Mas, di 3 tahun terakhir kita nyaris kesusahan untuk menemukan identitas. Karena memang hampir apa yang kita
pikirkan tentang unique selling proposition-nya sekaligus value dari produk itu sendiri, kita susah. Mau ngambil yang anyaman sudah ada, mau ngambil yang lukis sudah ada, mau ngambil yang emboss batik sudah ada, mau ngambil yang apa sudah ada. Kita riset sampai banyak sekali. Apa sih yang kira-kira bisa kita pilih untuk jadi pembeda? Nah, pada akhirnya kita putuskan di tahun 2003 akhir, saya dan tim memutuskan untuk fokus penyediaan tas-tas kerja. Jadi nanti ke depan, karena ini kebetulan kita juga sedang proses menghabiskan produk, dan kita di tahun 2024 ini mulai merilis standar tas-tas kerja. Jadi ini contoh beberapa tas-tas backpack, tas-tas laptop, tas-tas pouch clutch yang kebutuhannya untuk menunjang produktivitas buat karyawan, pegawai gitu. Dengan menawarkan dua hal, satu durabilitas, artinya ke daya tahan, yang kedua timeless untuk masalah desain. Itu yang kita pikirkan di tahun keempat kita baru mulai ketemu itu kira-kira di situ. Dan alhamdulillah di 2024 ini kita sering kali dapat order baik yang pembelian langsung maupun PO yang peruntukannya justru dari market dari pegawai, dari karyawan. Kalau luar biasa. Produk unggulan dari Kalanata itu apa Mas Didi? Kalau sejauh ini masih di Tas kerja ya? Tas kerja, tapi di beberapa produk untuk ini sama yang sling bag itu masih jadi best seller. Jadi ini kita coba tawarkan beberapa alternatif tas yang memang dipakai untuk banyak penggunaan. Ini kan handbag. Itu unisex atau untuk cowok? Unisex. Ini salah satu produk yang dari pertama kali bikin sampai sekarang masih tetap eksis. Ya, ini desain-desain yang seperti ini malah justru yang kita ada beberapa item yang sold ini karena keterbatasan pengrajin kita belum cukup cepat buat mengikuti ritme, jadi kita agak keteteran sekarang buat memenuhi proses produksi. Pemasarannya sendiri mungkin? Untuk platform kita paling sering jalurnya Instagram, kemudian kalau Shopee, Tokopedia itu belum dioptimasi, kemudian lewat paling sering ya Instagram, Facebook, kemudian website. Selebihnya kalau untuk kebutuhan corporate kita direct sale. Mas Widi, nama IG-nya apa dong biar teman-teman tahu tuh? Oh ya, kalau Instagram kita di kalanata.id. Kalanata.id. Ya. E-commerce-nya sama Kalanata Leader, website-nya juga Kalanata Leader, terus semuanya Kalanata Leader kecuali di Instagram kalanata.id. Kalanata. Nantikan episode Jelajah Kria berikutnya yang akan menyambangi IKM di Kapanewon Kretek.